Layanan hak tanggungan elektronik sudah berjalan di Kementerian Agraria Badan Pertanahan Nasional sejak September 2019. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana kita memantau perkembangan penerbitan hak tanggungan elektronik di seluruh kantor-kantor di Indonesia, baik dari sisi jumlah maupun nilainya. Jika Anda tertarik dengan video ini, mari kita saksikan. Kita mulai dengan masuk ke alamat statistik atr.bpn.go.id/ht elektronik. Teman-teman bisa masukkan username dan password dari akun pertanahan yang ada. Kita langsung masuk ke beranda. Nah, yang pertama kita lakukan adalah kita lihat di sini hak tanggungan, kemudian periode. Nah, dari sini kita lihat nih berapa hak tanggungan total yang diterbitkan oleh Provinsi Kaltim misalnya, dan berapa persen yang HT elektronik. Nah, jadi misalnya ini 274, berarti 274 sudah HT elektronik. Demikian seterusnya, ini urut dari yang persentasenya paling tinggi sampai persentasenya yang paling rendah. Kemudian yang di sebelah kanan adalah nilai dari hak tanggungan total yang dikeluarkan oleh kantor yang bersangkutan. Ini nilainya dan persentase dari nilainya yang dilakukan secara elektronik. Kalau kita lihat angka di sini dan angka di sini, persentasenya harusnya kurang lebih plus minus 10% lah. Jadi kalau misalnya ada beda jauh seperti misalnya ini ya 83, di sini 34, maka ini secara statistik berarti masih ada pemilihan hak tanggungan yang besar itu tidak diproses melalui HT elektronik. Nah, ini kalau kita lihat ini diurutkan berdasarkan bulan. Jadi misalnya ini bulan Mei, kita bisa lihat bulan April. Nah, ini bulan April. Nah, ini bulan April misalnya ini 75%, ini 63%, oke. Ini 75%, 64. Tapi misalnya di sini 88, di sini 20, di sini 88, di sini 16. Nah, ini secara sepintas kita langsung dapat melihat bahwa masih ada pemilihan hak tanggungan yang nilai nominalnya besar tidak dimasukkan ke dalam HT elektronik. Jadi ini dari sisi periode. Teman-teman bisa menelusuri ini sejak 2019, dari awal 2019 bulan September awal kita melaksanakan HT elektronik, di mana pada saat itu masih sedikit, masih beberapa kantor dan persentasenya pun masih kecil-kecil, 1%, belum ada yang 100%. Semakin hari semakin bagus, dan kita harapkan nanti Juli nanti kita udah bisa 100% di seluruh Indonesia. Oke, ini dari sisi jumlah dan nilai hak tanggungan dalam periode bulanan. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat jumlah totalnya? Nah, jumlah totalnya ini bisa kita klik di jumlah di sini. Nah, ini ada total berkas, progresnya, kemudian HT terbit. Jadi ini apa yang dimaksud dengan total berkas adalah total berkas HT elektronik yang sudah masuk, dan HT terbit adalah yang sudah terbit. Nah, yang progres ini adalah yang sekarang masih diproses, karena sesuai dengan peraturan undang-undangnya tentang hak tanggungan itu kita harus memproses ini hingga H+7. Jadi H+7 itu jadi pada hari ke-7 baru dikeluarkan menjadi atau diterbitkan sertifikat hak tanggungannya. Nah, ini jumlah yang sekarang lagi diproses adalah 9.400. Kalau kita mau melihat day by day-nya, itu kita bisa lihat di dashboard di sebelah kiri ini di rekap penerbitan HT. Nah, kalau ini kita klik rekap penerbitan HT, maka kita akan melihat nih, oh di Aceh hari ini terbit sekian, besok terbit sekian, H+2 itu berarti lusa terbit sekian. Sekarang Selasa ya, ini Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu Minggu pasti kosong, atau biasanya kosong karena hari libur kita tidak menerbitkan hak tanggungan. Ini kenapa H+1 ini
kalau kita lihat jumlahnya sedikit nih, kalau kita lihat total ya, ini kan 2000. Nah, ini karena dulu atau H-7-nya itu berarti hari libur. Dengan demikian maka jumlahnya sedikit karena hanya sedikit customer yang melakukan pembayaran di hari libur. Ya, mungkin juga perlu saya sampaikan bahwa di setiap dashboard tadi, kalau kita lihat kan provinsi saja, itu sebetulnya bisa di drill down menjadi level kabupaten. Jadi misalnya tadi ya penerbitan ini, di Sumbar gitu ya, kita klik, maka dia akan di Padang, hari ini keluar 12, besok tidak ada, lusa 7, nanti hari Jumat 1. Di Agam hari ini keluar 11, besok tidak ada, Kamis 1, Jumat kosong, Sabtu Minggu. Demikian. Jadi semua yang tadi saya sampaikan itu kalau di drill down bisa level sampai tingkat kabupaten. Demikian, semoga cara membaca dashboard atau memonitor jumlah hak tanggungan yang terbit serta nilainya di setiap kanwil provinsi maupun kantor pertanahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dalam memonitor progres layanan yang kita berikan kepada masyarakat. Terima kasih, salam sehat, saya Virgo.